Halo, selamat datang. Kali ini, yuk kita bedah bareng-bareng istilah-istilah hukum yang jadi kunci kepemilikan tanah di Indonesia. Kita akan coba pahami bahasa yang bisa mengubah sebidang lahan biasa jadi sebuah aset berharga yang diakui penuh oleh negara. Pernah nggak sih kepikiran, apa sebetulnya yang bikin sebidang tanah itu jadi sah milik kita? Apa karena ada pagarnya? Atau karena ada bangunan di atasnya? Ternyata bukan itu loh. Jawabannya adalah sebuah proses hukum yang sangat spesifik dan jelas. Dan proses itu punya bahasanya sendiri. Oke, perjalanan kita bakal dibagi jadi 4 bagian. Kita akan lihat gimana sebidang tanah bertransformasi. Dari cuma sebuah titik di peta sampai jadi aset yang terdaftar resmi. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Oke, bagian pertama, pondasinya dulu. Jadi sebelum kita bisa mengukur sepetak tanah pun, harus ada peta induk yang super akurat dan bisa diandalkan. Ini nih, ibaratnya tulang punggung dari semua sistem pertanahan. Nah, peta ini namanya peta dasar teknik. Coba bayangin, ini kayak sebuah jaring raksasa atau grid acuan utama buat semua pendaftaran tanah. Peta inilah dunianya, tempat setiap bidang tanah nanti akan diletakkan secara resmi. Tanpa peta ini, pengukurannya bisa kacau balau. Yang keren dari titik-titik di peta dasar ini, ada sistem perikatnya. Namanya orde. Jadi ini semacam ranking presisi, mulai dari orde 0 yang paling teliti dan skalanya nasional, sampai orde 4 yang lebih lokal. Gunanya apa? Biar setiap pengukuran, dimanapun lokasinya, punya standar ketelitian yang sama. Jadi risiko tumpang tindih atau sengketa batas bisa diminimalikan. Oke, kita udah punya peta dasar yang solid. Langkah selanjutnya apa? Tentu saja proses pengukuran bidang tanahnya langsung di lapangan. Dan ternyata ada 2 cara utama buat melakukan ini. Bedanya simpel, ada di siapa yang memulai. Kalau pengukuran sistematik, itu inisiatifnya dari pemerintah. Sifatnya proaktif dan langsung borongan satu wilayah, misalnya satu desa. Nah, kalau pengukuran sporadik, itu berdasarkan permintaan dari pemilik tanah. Jadi sifatnya reaktif dan individual, cuma buat satu atau beberapa bidang tanah aja. Tujuannya sama, memastikan batas-batasnya jelas. Prosesnya sendiri logis banget. Pertama, ada pengukuran, di mana petugas memastikan letak batas-batas tanah di lapangan. Kedua, semua data hasil pengukuran kayak jarak, sudut, dan lainnya dicatat rapi dalam dokumen yang namanya gambar ukur. Nah, terakhir, data dari gambar ukur ini diwujudkan dalam proses pemetaan. Dan inilah hasilnya, peta bidang tanah. Ini bukan cuma gambar biasa ya, ini dokumen hukum yang dipakai buat pengumuman ke publik. Lewat peta inilah, data fisik sebuah bidang tanah, kayak bentuk dan ukurannya, disajikan secara resmi, biar semuanya transparan. Oke, tanahnya sudah diukur, sudah dipetakan. Sekarang waktunya kita kasih sesuatu yang penting banget. Sebuah identitas yang unik, berlaku nasional, dan diakui secara resmi. Coba perhatikan deretan angka ini. Ini bukan nomor acak ya. Ini adalah sebuah kode yang menyimpan identitas satu bidang tanah spesifik di seluruh wilayah Indonesia. Inilah yang disebut nomor identifikasi bidang tanah, atau kita singkat NIB. Biar gampang, anggap aja ini KTP-nya tanah. Beneran, ini analogi paling pas. Satu NIB cuma buat satu bidang tanah. Unik, tunggal, dan berlaku di seluruh Nusantara. Jadi, nggak akan ada ceritanya tanah punya identitas ganda. Lambang Garuda Pancasila di sini juga bukan tanpa alasan. Ini menegaskan otoritas negara di baliknya. Setiap NIB adalah identitas nasional yang diakui dan dilindungi, yang memberikan kekuatan hukum luar biasa pada setiap jengkal tanah yang terdaftar. Tadi kita udah bahas sisi teknisnya, sekarang kita geser sedikit ke sisi manusianya. Siapa aja sih yang terlibat dalam proses ini, dan apa bukti paling akhir dari sebuah kepemilikan? Di setiap urusan pertanahan, biasanya ada beberapa pemain kunci. Yang pertama jelas, pemegang hak, alias si pemilik tanah. Lalu ada kuasa. Ini adalah orang atau badan hukum yang dikasih surat kuasa resmi. Terus ada istilah yang lebih luas, yaitu pihak yang berkepentingan. Ini mencakup si pemilik dan siapapun yang punya urusan hukum dengan tanah itu. Semua proses ini diawasi oleh struktur pemerintahan yang jelas. Di level paling atas ada menteri. Turun ke level provinsi ada kantor wilayah BPN. Dan di level kabupaten atau kota, tempat kita biasanya mengurus pendaftaran, ada kantor pertanahan. Terus, bukti pamungkas dari semua ini apa dong? Jawabannya ada pada satu kata, warkah. Warkah ini adalah bundel atau kumpulan semua dokumen pembuktian, mulai dari data fisik hasil pengukuran sampai data yuridis soal kepemilikannya. Warkah inilah jejak rekam final yang jadi dasar pendaftaran tanah. Kalimat ini benar-benar merangkum semua yang kita bahas.
Kita mulai dari hal teknis kayak titik di peta, melewati serangkaian proses yang detail, dan akhirnya sampai pada bukti kepemilikan yang ada di tangan kita. Ujung-ujungnya cuma dua, kepastian hukum buat pemiliknya, dan nilai ekonomi buat aset tanah itu sendiri. Nah, sebagai penutup, coba kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dengan sistem yang sedetail ini, yang memastikan setiap jengkal tanah punya identitas dan bukti yang jelas, kira-kira bagaimana ya kepastian hukum ini bisa jadi fondasi buat membentuk masa depan ekonomi negara kita? Terima kasih sudah menyimak.